Sebenarnya kalau kendala itu ya walaupun ada ya enggak terlalu membuat kita kesulitan gitu, enggak lah. Kalau dari segi pakan ya kita di Lampung ini surganya ternak. Asal kita mau, sebenarnya itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gunakan. Saya beli kambing itu secara bertahap mungkin sekitar 80 jutaan lah Total uang kos ya. Kemudian selama 2001 mulai sehingga sampai 2023 itu saya sudah bisa menikmati hasilnya yang saya jual itu kira-kira 150 juta sudah lebih. Nama saya Haji Ahmad Roji. Saya pensiunan purnawirawan TNI, pangkat terakhir Kapten. Alamat di Kelurahan Rejomulyo, Metro Selatan. Kalau di sini dikenal 26A, dekat lapangan. Kalau peternakan saya ini sebenarnya awalnya sudah agak lama. Sekitar tahun 2007 saya beternak sapi dulu. Begitu 2020 itu saya rubah kambing karena yang pertama sapi itu pekerja saya itu kan harus membersihkan kandang dengan jumlah yang cukup banyak, jadi sangat berat. Sementara mencari tenaga kerja itu juga tidak gampang, maka saya rubahlah kandang 2 ini menjadi kandang kambing. Karena kambing itu ada nilai ekonomis yang lebih dari yang lain. Dari segi resiko usaha, kandang kambing itu atau kambing itu lebih relatif lebih kecil daripada usaha-usaha seperti ayam, ikan dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita perlu sesuatu, perlu dana, jumlahnya nggak perlu banyak atau nggak terlalu banyak, cukup dijualkan kambing 2-3 ekor cukup. Tapi kalau sapi kan misalnya butuhnya cuma 5 juta, sementara sapi dijual 15, nanti yang 10 itu bisa hilang. Begitu ya Pak ya? Ya, kemudian yang kedua, dari pertumbuhan usaha, kambing itu bisa lebih cepat 2 kali, bahkan lebih dari sapi. Karena kambing masa hamilnya itu kira-kira sekitar 4 bulan. Kalau lebih juga sedikit, kemudian setiap lahir itu biasanya 2. Lah selama 3 bulan anaknya itu sudah bisa disapi. Bulan keempat dari kelahiran itu induknya sudah bisa birahi dan kawin lagi. Jadi kalau dipelihara secara baik 8 bulan itu sekali beranak. Sehingga sekali beranak itu kalau 2 berarti nanti umur 16 bulan atau selama 16 bulan itu sudah menambah 2 berarti 4. Ya. Nah waktu itu jenengan terjun di peternakan itu masih aktif atau setelah pensiun tuh Pak? Oh iya, saya masih aktif. Saya ternak sapi itu saya masih aktif, tapi saya punya ya anak kandang 1 ABK. Ya, nah itulah yang saya percaya untuk memelihara. Kalau masalah pakan kan memang kita mesti harus beli. Kalau tidak beli ya nggak bisa. Karena saya dulu pernah ya sekitar mungkin hampir sekitar 20 ekor sapi 2 kandang ini. Dan alhamdulillah barokahnya juga banyak. Tetapi semakin ke sini ya kembali lagi karena pekerja itu juga tidak gampang mencari. Mereka mungkin lelah sehingga saya berubah ke kambing karena yang pertama
dulu waktu saya masih muda, waktu dinas di Madiun, saya juga udah ternak kambing etawa. Oh, punya basic juga berarti Pak? Iya, jadi kalau urusan kambing, apakah itu kaitan dengan genetika, kemudian ya cara pemeliharaan, terutama breeding itu ya saya mungkin ya sudah sangat pengalaman. Sudah berapa tahun Pak untuk di apa kambing ini Pak? Ini saya mulai ini 2021, saya rubah kandang saya ini tak jadikan kandang kambing 2 tempat ini. Iya. Kemudian saya pesan kambing senduro di Lumajang. Ya saya kira-kira sekitar 40 juta saya kirim, kemudian dapat 9 ekor. Kemudian sambil berjalan saya tambah kambing bur. Kemudian setelah setahun saya berpikir kambing itu harus bisa ngopeni diri sendiri. Maka saya berupaya untuk merubah ke arah kambing perah. Ya, begitu. Sehingga saya beli bibit sanen, kemudian ada sapera, kemudian kebetulan dapat kambing pejantan Anglo itu, sehingga mulai sekarang ini saya sudah membuat pembibitan induk kambing perah ya sudah kira-kira sudah hampir 10 bulan, jumlahnya sekitar sudah dapat 15 ekor. Saya beli kambing itu secara bertahap mungkin sekitar 80 jutaan lah Total uang ya, kos ya. Kemudian selama 2001 mulai sehingga sampai 2023 itu saya sudah bisa menikmati hasilnya yang saya jual itu kira-kira 150 juta sudah lebih. Kemudian yang dulu aset dari 80 juta itu diperkirakan sekitar 20 sampai 25 ekor. Itu begitu 2023 itu sudah sekitar 50 ekor. Sehingga saya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat 1 kambing setiap 40 kan. Nah ini setelah 2023 hingga 2024 ini sudah mulai ada perkembangan lagi kira-kira sekitar menjadi 70 ekor itu. Ya sebenarnya kalau kambing itu ya sangat bagus. Artinya ya modal yang sedikit pun secara bertahap itu akan bisa berkembang dengan baik. Dan yang jelas kalau sudah mulai berkembang banyak seperti saya ini ya setiap bulan saya jual kambing itu ya 2 ekor yang umur sekitar 10 bulan untuk makani kambing-kambing yang lain. Tetapi dalam 1 bulan itu kan yang lain itu bisa 6, bisa 8, bisa 10 karena kambing-kambing induk yang produktif itu ya kira-kira sekarang ini sekitar 25 ekor itu kan mereka sudah mulai apa istilah antri kan. Secara bertahap waktunya ada yang baru hamil 2 hari, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, sudah yang ada yang hampir melahirkan begitu. Biaya kambing saya itu sebulan berapa? Termasuk ya pakan-pakan, bang pakan yang saya siapkan. Kemudian saya harus beli seperti pakan daun singkong, kulit segala macam. Ada ditemukan kesimpulan per ekor itu setiap hari sekitar 1.500 semua. Per harinya? Iya. Jadi kalau 2.000 pun kalau kita hitung, kalau misalnya 2.000 berarti dalam sebulan kan kira-kira cuma 60.000. 60 ribuan. Ya 60.000. Iya. Lah kalau misalnya sebulan 60.000, terus selama 4 bulan berarti kan sekitar 240.000. Lah 4 bulan itu kalau anaknya lahir 2, ya itu kan sudah mencukupi. Sudah lebih dari cukup. Prinsipnya saya melihat ternak-ternak besar seperti Santori, mungkin Humas Jaya, mereka ini semua yang dia usahakan, apakah itu tanahnya, apakah itu tanamannya, apakah itu panennya, apakah itu pupuknya, apakah itu membuat pakan, semuanya membayar. Tetapi mereka tidak bangkrut. Nah, jadi logikanya
walaupun kita mungkin tidak bisa mencari pakan sendiri, tapi selama ada kemauan dan dihitung yang baik, tidak mungkin rugi namanya ternak itu. Pasti ada rumusnya pasti itu. Iya, ada rumusnya. Dan orang Jawa itu punya apa ya, tradisi bahwa kita itu harus punya kegiatan terutama rojokoyo, apakah sapi, kerbau, kambing, karena itu sangat-sangat apa ya, ekonomis. Saya ini bagi para pemirsa, anak saya itu ada 5. Kemudian saya ini tentara dari ke Koramil 1, pindah-pindah selalu dan ramil. Tapi saya itu nggak bisa nyari duit. Yang saya andalkan hanya dari gaji. Gaji bulanan. Ya, gaji bulanan. Dan prinsip saya walaupun sedikit harus halal. Karena untuk anak istri. Dan alhamdulillah dengan cara itu, anak-anak saya itu 5 semuanya itu tamatan pondok semua. Pondok semua ya? Iya. Bahkan yang nomor 1 ini sekarang sudah jadi dosen di UIN Malang, sana udah doktor. Wah, alhamdulillah. Nomor 2 juga sudah dosen di UIN Karang. Yang lain juga sudah ada yang guru. Kemudian yang 2 masih kuliah. Semuanya itu ada kemudahan dari Allah. Karena apa yang kita hasilkan untuk anak itu insya Allah halal. Tanaman akhirat saya dari hasil ternak itu yang jelas untuk anak-anak saya yang di pondok, yang kuliah di perguruan tinggi Islam gitu. Ya kalau bagi saya sangat membantu. Karena kalau kebutuhan-kebutuhan mendadak itu tinggal panggilkan ya orang-orang saya yang belantik-belantik itu, iki tolong dikeluarkan, dikasih duit. Terus saya pribadi kepada rekan-rekan yang di sini, tukang-tukang kambing itu saya memberikan pengertian bahwa kamu jangan rugi, tapi nek ngambil jangan banyak-banyak. Ya pokoknya ukuran sendiri. Jadi saya tidak pernah istilahnya itu komplain, oh gini-gini. Pokoknya dia ngukur, tak hitung, ya sudahlah. Kurang lebih sama-sama memberikan manfaat begitu saja. Iya. Pak Haji kenapa milih breeding sih Pak? Pengalaman sudah pernah tak coba juga sapi dulu juga penggemukan. Begitu bongkar kayaknya dapat duit banyak. Tapi begitu nyari bibit, itu ada calon bibit bagus gitu, wow minta harganya itu kadang-kadang selangit. Terus kita mikir, kemudian kambing juga begitu. Kalau kita sudah bongkar itu biasanya nanti nyari bibit baru untuk digemukkan itu agak kesulitan. Kemudian setelah dihitung-hitung breeding ternyata lebih menguntungkan dan lebih anteng. Ya kalau nanti misalnya yang calon pejantan itu banyak, kemudian itu sudah istilahnya kebutuhan terpenuhi, ya mesti harus kita tahan untuk jadi bibit kita untuk digemukkan. Gitu. Program fattening ya? Ya, sebenarnya kalau kendala itu ya walaupun ada ya enggak terlalu membuat kita kesulitan gitu, enggak lah. Kalau dari segi pakan ya kita di Lampung ini surganya ternak. Asal kita mau, sebenarnya itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita gunakan. Cuma masalahnya kadang-kadang rekan-rekan itu yang tidak mau kerja, tidak mau usaha itu ya mungkin karena memang belum paham bahwa kehidupan itu ada sunatullah, ada hukum alam yang kita mesti harus usaha. Karena usaha itu cara kita menjemput rezeki, bukan mencari, menjemput. Sebenarnya Allah sudah menetapkan ini loh rezekinya, tinggal kita bergerak kemana, lah ketemu di situlah. Jadi prinsipnya orang usaha itu memang perintah kan. Walaupun saya sudah pensiun, ya untuk memelihara jasmani, melihara pikiran saya supaya tetap aktif,
ya saya berupaya agar ada kegiatan yang memberikan manfaat, terutama ya dari segi finansial, karena itu juga merupakan sumber kita untuk infak sedekah. Oh gitu. Kemudian ya yang jelas itu memberikan manfaat kepada lingkungan juga. Seperti contoh di tempat saya ini, kalau ada tetangga itu minta pupuk, tak suruh ngambil-ngambil aja. Udah dijual itu Pak ya? Enggak, kecuali kalau sudah nggak ada yang minta, itu tak tanya perlu nggak, kalau nggak udah diambil orang.